Baiklah, salam. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 21104173331, kelas M1, Makul, perilaku konsumen. Di sini saya akan membuat video tentang perilaku konsumen yang diberikan dosen saya, yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya akan membaca ringkasan materi yang saya buat. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah tindakan atau proses keputusan orang yang memberi barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Studi tentang perilaku pemberian konsumen sangat penting bagi pasar karena mereka dapat memahami harapan konsumen. Perilaku pembelian konsumen mempelajari berbagai situasi seperti apa yang konsumen beli. Misalnya, perilaku pembelian konsumen dipelajari oleh peneliti konsumen dan tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa wanita membeli pelembab, yaitu untuk mengurangi masalah kulit. Merek yang paling disukai adalah Olay atau L'Oreal. Seberapa sering mereka menerapnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, di mana para wanita lebih suka membelinya di supermarket online, dan beberapa kali mereka membelinya atau mingguan atau per bulannya. Sangat bermanfaat untuk beberapa pendapat tentang pokari dari konsumen, tentang bagaimana mereka berpikir tentang bagaimana merek dan harapan mereka dalam hal produk elektronik dan gadget. Di sini pentingnya perilaku konsumen. Kita akan memahami bagaimana pentingnya perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk menemukan kesuksesan untuk produk saat ini serta peluncuran produk baru. Setiap konsumen memiliki proses berpikir dan sikap yang berbeda terhadap pembelian suatu produk tertentu. Jika sebuah perusahaan gagal untuk memahami reaksi konsumen terhadap suatu produk, ada kemungkinan besar kegagalan produk. Karena perubahan mode, teknologi, dan gaya hidup, pendapatan yang dapat diberlanjakan, dan faktor serupa lainnya, perilaku konsumen juga berubah. Seorang pemasar harus memahami faktor-faktor yang hingga upaya pemasaran dalam diselarasikan dengan tepat. Di sini saya akan membahas pentingnya perilaku pembelian konsumen. Di sini juga ada artikelnya. Artikel antaranya yaitu yang pertama, diferensiasi konsumen. Diferensiasi konsumen adalah cara untuk membedakan seorang konsumen dari beberapa konsumen lainnya. Yang kedua itu retensi konsumen. Itu perilaku konsumen paling penting bagi pasar dalam studi pembisnis karena tujuan utamanya adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga ada merancang program pemasaran yang relevan. Mungkin Anda membuat kampanye pemasaran yang efektif. Setiap kampanye dapat berbicara secara khusus kepada kelompok konsumen terpisah berdasarkan perilaku mereka. Misalnya saat menargetkan pasar anak, Anda mungkin harus mencari tempat seperti iklan TV, program sekolah, dan blog yang menargetkan ibu bunda. Yang keempat ada memprediksi tren pasar. Analisis perilaku konsumen adalah menjadi yang pertama menunjukkan pergeseran tren pasar. Misalnya tren konsumen baru-baru ini adalah ke arah makanan yang ramah lingkungan dan sehat. Tren pasar yang berubah ini diamati oleh banyak merek termasuk McDonald's. Berdasarkan perilaku konsumen, McDonald's menghadirkan pilihan makanan sehat. Yang kelima itu ada persaingan. Salah satu alasan pentingnya untuk mempelajari perilaku konsumen adalah untuk menemukan jawaban di atas. Ada beberapa pertanyaan. Apakah pelanggan membeli dari pesaing Anda? Mengapa konsumen membeli dari pesaing Anda? Fitur apa yang menarik konsumen ke produk pesaing Anda? Yang keenam, ada inovasi baru.
Nyatanya menyedihkan adalah bahwa sebagian besar produk baru dan ide-ide baru berakhir dengan kegagalan. Ada perkiraan kegagalan produk baru berkisar dari 33% hingga 90% berdasarkan jenis industri. Dengan bantuan analisis konsumen, Nikkei menyadari bahwa bagian besar audiens targetnya bukanlah atlet profesional, tetapi banyak dari mereka berusaha untuk menjadi seperti mereka. Jadi Olimpiade 2012 London, Nikkei memperkenalkan untuk mempromosikan aspirasi menjadi seorang atlet, tidak hanya dengan berprestasi, tapi juga mencakup semua orang terlepas dari kemampuan fisik mereka. Kampanye tersebut dirancangkan dengan baik dan berdasarkan data tertentu saja, dianalisis dan cermat sebelum mengambil tindakan apapun. Yang ketujuh, tetap relevan di pasar. Konsumen ini memiliki pilihan yang peluang atau besar, yang berarti mereka dapat dengan mudah beralih ke perusahaan yang menawarkan produk dan layanan yang lebih baik, atau kehilangan relevasi hanya akan memungkinkan pasar perusahaan. Belumkah kita melihat Sony Walkman gagal untuk tetap relevan di era musik digital dan industri tanpa kesiapan untuk melawan kebangkitan Uber. Yang kedelapan, ada konsumen, yang kedelapan, tingkat pelayanan. Konsumen memerlukan tingkat layanan pelanggan yang berbeda dan memahami perbedaan dalam bisnis pelanggan. Misalnya, jika Anda memiliki toko elektronik, siswa sekolah menengah dan mahasiswa yang membeli laptop baru cenderung lebih memahami fitur yang mereka cari daripada orang yang membeli komputer pertamanya. Dengan demografi pertama, tujuan layanan adalah memberikan informasi dan tren terbaru dalam teknologi, sedangkan demografi kedua adalah harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mendidik pelanggan, mencari tahu apa kebutuhan spesifiknya, dan bahkan mengajarinya cara menggunakan fitur menyapret elektronik baru. Kesimpulannya yaitu perusahaan terkemuka seperti Coca-Cola Company dan Pepsi terus meningkatkan produk yang ada fokus pengembangan produk baru. Coca-Cola Company menyelaraskan strategi perusahaan untuk menjagarkan semua orang tersentuh. Demikian pula Backlash melakukan studi perilaku konsumen untuk lebih memahami kebutuhan pasar ini. Baiklah, di sini saya menemukan pembicaranya. Di sini pembicaranya Angel Blackwell, Mansrat, Profesor Decor Levitt, Kumar 2004, Neuschock, Conrad, Kitchen and Trace, Airing, Maggie Kendall, White Dish, dan Black Carrel, dan Nikkei. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.